Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang lagi hangat-hangatnya, sebuah isu yang menyentuh nadi perekonomian kita, yaitu nasib usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kasus yang baru-baru ini menimpa Mama khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bukanlah sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah puncak dari gunung es yang memaksa kita semua untuk berpikir keras dan bertanya, etiskah mempidanakan UMKM yang seharusnya kita bina, bukan kita binasakan? Kasus ini menjadi sebuah cermin besar bagi kita semua, memperlihatkan adanya lubang-lubang dalam ekosistem UMKM yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Di satu sisi, kita punya aturan hukum yang harus ditegakkan. Tapi di sisi lain, kita juga berhadapan dengan realita pahit bahwa banyak sekali pelaku usaha kecil kita yang berjuang setiap hari dalam keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Mereka berjualan untuk menyambung hidup, bukan untuk mencari masalah hukum. Untuk membedah persoalan ini lebih dalam, kita akan merujuk pada pandangan dari kawan-kawan di Forum Kota atau Forkot Banjarmasin yang diwakili oleh Bang Cecep Ramadhani. Menurut Bang Dani, kata kuncinya adalah sinergi. Ya, sinergi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, mulai dari dinas terkait, SKPD, hingga kementerian dengan para pelaku UMKM itu sendiri, ternyata masih jauh dari kata ideal. Komunikasinya masih belum klop, belum nyambung. Bayangkan saja, bagaimana kita bisa menuntut para pelaku UMKM untuk patuh 100% pada semua regulasi yang ada. Jika pembinaan dan pendampingan yang mereka terima sifatnya hanya sesekali, tidak berkelanjutan, dan tidak terpadu, kebanyakan dari mereka adalah pejuang ekonomi keluarga yang fokus utamanya adalah bagaimana dapur tetap ngebul. Mereka tidak punya waktu atau sumber daya untuk mengurai benang kusut birokrasi sendirian. Ini adalah sebuah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk menciptakan sistem pendampingan yang benar-benar proaktif dan solutif. Masalah kedua yang terungkap dari kasus Mama khas Banjar ini adalah lemahnya implementasi Andendang Perlindungan Konsumen tahun 1999 di lapangan. Kita semua tahu, undang-undang ini dibuat untuk melindungi kita sebagai konsumen. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Kasus Mama khas Banjar mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Banyak sekali produk UMKM kita, meskipun rasanya juara dan otentik, ternyata belum mencantumkan informasi krusial, terutama tanggal kedaluarsa. Data dari Dinas Perindustrian setempat bahkan menunjukkan bahwa dari lebih dari 800 produk UMKM yang terdata, hampir 200 diantaranya tidak memiliki label-label penting tersebut. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah potensi risiko kesehatan yang nyata bagi kita semua. Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi ini menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen. Dan ketika terjadi sesuatu, siapa yang akan disalahkan? Tentu saja ini menjadi dilema yang sangat kompleks. Namun, mari kita jujur, tanggung jawab ini tidak bisa kita bebankan 100% hanya kepada pemerintah atau para pelaku UMKM. Kita sebagai konsumen juga punya peran yang sangat penting. Sudah saatnya kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan kritis. Jangan hanya tergiur dengan rasa yang enak atau harga yang murah. Kita harus berani bertanya, Bu, Pak, ini tanggal kedaluarsanya kapan? Izinnya sudah ada, menuntut hak kita untuk mendapatkan produk yang aman, terjamin. Dan jelas, informasinya adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai konsumen. Diskusi ini juga membawa kita pada sebuah pertentangan budaya yang menarik. Kita ini hidup di era transisi. Zaman dulu, di pasar-pasar tradisional, semua transaksi berjalan atas dasar kepercayaan. Penjual dan pembeli itu saling tahu,
saling kenal, jadi kualitas produk seakan sudah terjamin oleh hubungan personal. Tapi zaman sudah berubah. Tuntutan pasar modern dan regulasi hukum sekarang mewajibkan adanya transparansi dan standarisasi. Label, izin edar seperti PIRT atau BPOM, dan tanggal kedaluarsa bukanlah sekadar hiasan atau formalitas birokrasi. Itu adalah bentuk perlindungan, baik bagi konsumen maupun bagi produsen itu sendiri. Ini adalah jaminan kualitas. Inilah jembatan yang terkadang sulit untuk kita seberangi antara kehangatan hubungan tradisional yang berbasis kepercayaan dengan ketegasan aturan modern yang menuntut bukti tertulis. Mencari titik tengah antara keduanya adalah tantangan kita bersama. Lalu, kita kembali ke pertanyaan awal. Etiskah mempidanakan UMKM? Jawaban dari Bang Dani dan Cowen Forecott sangat bijak. Itu semua tergantung dari kacamata mana kita melihatnya. Jika kita memakai kacamata hukum murni, ya, dalam kasus Mama Hasbanjar terbukti ada kelalaian, ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Namun, jika kita melihat dari kacamata pembinaan dan pemberdayaan, maka ini adalah sebuah kegagalan sistemik. Ini adalah cermin dari kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh dinas-dinos terkait, seperti yang juga sempat disinggung oleh Menteri UMKM. Dalam kasus ini semua pihak pada dasarnya menjalankan prosedur mereka masing-masing. F menjalankan hukum, dinas menjalankan fungsi pengawasan, dan pelaku UMKM terbukti lalai. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam budaya saling menyalahkan. Menyalahkan pelaku UMKM tidak akan menyelesaikan masalah. Menyalahkan pemerintah sepenuhnya juga tidak adil. Kasus Mama Hasbanjar ini harus kita jadikan sebagai momentum besar, sebuah alarm pengingat untuk kita semua berbenah. Pembenahan ini harus terjadi secara serentak di 3 lini utama. Pertama, pada peningkatan kesadaran hukum dan pentingnya standarisasi di kalangan pelaku UMKM itu sendiri. Kedua, pada penguatan sinergi antar dinas terkait untuk melakukan pembinaan yang lebih masif, proaktif, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, pada kepekaan aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan pendekatan restoratif atau pembinaan terlebih dahulu, terutama untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian besar. Pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan yang pertama. Dari analisis mendalam yang dilakukan, Forecott Banjarmasin sendiri telah merangkum 3 temuan penting yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, harus diakui bahwa UMKM di Banua dan mungkin juga di banyak daerah lain di Indonesia memang masih belum melek hukum. Banyak yang belum paham betul pentingnya perizinan, label, dan standar keamanan produk. Temuan kedua adalah perlunya sinergi yang nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar program seremonial. Tujuannya satu, untuk menjamin setiap produk yang dijual oleh UMKM kita itu aman dijual dan aman dikonsumsi. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Dan temuan yang ketiga, yang juga sangat relevan dengan kondisi sosial media kita saat ini, adalah kita harus mengakhiri fenomena no viral, no justice, keadilan, perlindungan konsumen, dan pembinaan UMKM tidak boleh hanya bergerak ketika sebuah kasus sudah menjadi viral dan heboh di mana-mana. Sistem harus berjalan secara konsisten setiap saat untuk melindungi semua orang, bukan hanya merespons kehebohan sesaat. Terakhir, dan ini sangat krusial, kita harus mendorong adanya regulasi yang sesuai dengan skala usaha. Beban perizinan untuk usaha mikro yang omsetnya mungkin hanya ratusan ribu per hari, tidak boleh disamakan dengan usaha menengah atau besar. Jika memang skalanya masih mikro, mungkin cukup dengan PIRT, pangan industri rumah tangga, yang prosesnya lebih sederhana dan terjangkau. Jangan sampai niat baik untuk menstandarisasi malah mematikan usaha-usaha kecil yang baru merintis. Fokus kita ke depan harus bergeser total
dari penindakan ke pencegahan, dari pemadaman kebakaran ke mitigasi risiko. Pembinaan harus menjadi garda terdepan. Jangan sampai kita menunggu ada kasus keracunan massal atau kerusakan kesehatan yang serius, baru pemerintah dan kita semua bergerak. Mari kita jadikan kasus Mama Khas Banjar ini sebagai titik balik. Sebuah pelajaran berharga untuk bersama-sama membangun ekosistem UMKM Banua dan Indonesia pada umumnya yang lebih kuat, berdaya saing, berkeadilan, dan patuh hukum. Ingat, perlindungan terbaik adalah pencegahan. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membuka wawasan dan mendorong perubahan positif. Jangan lupa untuk share video ini jika dirasa bermanfaat, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.